Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Eka Sari, kurikulum SMA Negeri 1 Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kurikulum di SMA Negeri 1 Brebes. Kita ketahui dulu bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah peraturan yang berisi tujuan, isi, cara belajar, dan cara penggunaan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan untuk di SMA Negeri 1 Brebes menggunakan kurikulum 2013. Saya percaya, saya meyakini bahwa kalian sudah tahu mengenai kurikulum 2013. Karena ketika di SMP juga telah mengikuti kurikulum 2013. Namun di sini bahwa ada perbedaan antara kurikulum di tingkat SMP dan di SMA. Untuk itu kita pahami dulu apa perbedaannya. Yang pertama adalah dari struktur kurikulumnya atau struktur mata pelajaran. Yang kedua, jumlah mata pelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang keempat, nama mata pelajaran. Yang pasti ini ada perbedaan ketika di SMP dan SMA. Yang keenam adalah cara belajar serta cara penilaiannya. Baik anak-anakku sekalian, bahwa kurikulum 2013 ini mengharapkan supaya peserta didik lebih aktif, kreatif, inovatif, serta produktif, dan memiliki sikap atau afektif yang bagus. Untuk itu, ada beberapa hal dalam kurikulum 2013 yang harus kalian ikuti, yaitu bahwa peserta didik harus memiliki kemampuan abad 21. Apa itu abad 21? Bahwa abad 21 ini ada beberapa komponen yang harus diikuti. Yang pertama adalah bahwa peserta didik harus memiliki kemampuan belajar yang inovatif. Kemampuan belajar inovatif itu ada 4 kriterianya, yaitu dengan singkatan 4C. 4C itu meliputi memiliki kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, mampu menghadapi masalah. Yang kedua adalah creativity atau memiliki kreativitas. Yang ketiga, communication atau mampu berkomunikasi. Yang keempat, collaboration atau mampu berkolaborasi dengan teman sebaya atau dengan lingkungan. Itu yang pertama di abad 21. Kemampuan abad 21 yang kedua adalah kemampuan literasi digital. Literasi digital ini meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Karena kita sudah memasuki abad 21. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini meliputi bahwa peserta didik memiliki produktivitas, fleksibilitas, mampu beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu bertanggung jawab. Dan yang terakhir atau kemampuan kompetensi abad 21 yang terakhir adalah memiliki karakter atau yang kita kenal dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ada 5 komponen, yaitu karakter nasionalisme, karakter religiusitas, karakter kemandirian, karakter gotong royong, dan karakter integritas. Anak-anakku semua, keempat komponen kompetensi abad 21 ini akan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran yang nantinya akan kalian ikuti selama proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes. Jadi, jangan khawatir apabila kalian tidak mendapatkan kemampuan kompetensi abad 21 ini, karena Bapak Ibu guru yang akan mengajar kalian sudah dibekali dengan kompetensi abad 21 yang akan ditularkan kepada anak-anakku semua.
Pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes menggunakan sistem 5 hari belajar yang terdiri dari untuk hari Senin sampai hari Kamis, kalian nanti pembelajaran mulai pukul 07.00 sampai 15.30 WIB. Dan untuk hari Jumat dimulai pukul 07.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan proses pembelajaran kalian akan memperoleh 44 jam pelajaran selama dalam 1 minggu. Maka dari itu, saya berharap kalian memiliki manajemen waktu yang bagus. Ini ada perbedaan dari SMP ke SMA, yaitu dari segi alokasi waktu. Sehingga mari bersama-sama kita harus memiliki manajemen waktu yang bagus, sehingga dalam proses pembelajaran nanti kalian akan lebih nyaman dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes dengan lancar. Untuk struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Brebes, itu akan saya jelaskan ada kelompok mata pelajaran wajib, kelompok mata pelajaran peminatan, dan kelompok mata pelajaran lintas minat. Dan peminatan di SMA Negeri 1 Brebes ada 2, yaitu MIPA dan IPS. Struktur kurikulum di SMA Negeri 1 Brebes meliputi 16 mata pelajaran untuk kelompok IPA dan kelompok IPS. Untuk kelompok mata pelajaran wajib, MIPA dan IPS, ini meliputi yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Inggris, yang kelima sejarah Indonesia, yang keenam matematika, yang ketujuh seni budaya, yang kedelapan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan, yang kedelapan bahasa Jawa, yang kesembilan PJOK. Kelompok peminatan MIPA memiliki beberapa mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan untuk kelompok peminatan IPS, pelajarannya meliputi sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah peminatan. Dan ada satu lagi kelompok lintas minat. Untuk lintas minat di SMA Negeri 1 Brebes, peminatan MIPA dan peminatan IPS ini ada perbedaan. Kalau peminatan MIPA, mata pelajaran lintas minatnya meliputi geografi atau ekonomi, yang kedua adalah informatika. Sedangkan peminatan IPS, mata pelajaran lintas minatnya meliputi yang pertama bahasa Perancis dan yang kedua adalah informatika. Anak-anakku sekalian, total semua mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama kelas 10 nantinya ada 16 mata pelajaran yang keseluruhan memiliki alokasi waktu berjumlah 44 jam mata pelajaran setiap minggunya. Dan selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Di kurikulum 2013 ada 3 ranah penilaian. Yang pertama penilaian kognitif atau pengetahuan, yang kedua adalah penilaian afektif atau sikap, yang mana sikap ini akan dinilai oleh seluruh bapak ibu guru yang mengajar kalian. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotor. Untuk itu anak-anakku semuanya, pada saat mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes, jangan melupakan 3 penilaian tersebut supaya kalian bisa mengikuti sampai jenjang di tingkat kelas 12. Dan dari segi penilaian ini ada program penilaian yang diberikan oleh SMA Negeri 1 Brebes. Yang pertama adalah penilaian harian. Ini diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran sehingga kalian bisa mengikuti penilaian harian atau dalam arti ulangan harian di setiap
pertemuan atau di setiap KD-nya. Yang kedua adalah program penilaian tengah semester. Karena namanya tengah semester, maka dilaksanakan di pertengahan semester gasal maupun pertengahan semester genap. Misalkan di bulan Oktober atau November. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini dilaksanakan di bulan Desember. Dan yang keempat adalah penilaian akhir tahun atau penilaian untuk syarat kenaikan kelas. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni. Nah, anak-anakku sekalian, melihat beberapa proses atau program penilaian yang diberikan oleh peserta didik, maka ini akan menjadi syarat dalam proses kenaikan kelas. Nah, anak-anakku sekalian, itu merupakan penjelasan mengenai kurikulum di SMA Negeri 1 Brebes. Saya berharap supaya kalian bisa mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes dengan baik untuk meraih prestasi dan mewujudkan cita-cita kalian di masa yang akan datang. Karena untuk meraih sukses itu membutuhkan proses, tidak hanya mengetahui saja atau berandai saja, namun kita memiliki komitmen, semangat pantang menyerah, serta niat yang bulat dan tekad yang kuat. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Brebes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.